Itu berarti artinya utangnya sudah beres, kemudian kita bisa menabung, atau memang harus lunas dulu nih utang-utang? Dari pendapatan, fokus dulu pertama kebutuhan pokok, jadi bisa bertahan hidup. Itu prioritas pertama. Kedua, baru kita masuk ke pinjaman nih. Gitu. Ada bayar pinjaman. Nah, kecenderungan orang-orang yang udah punya utang, 1 sama 2 ini udah habis. Bahkan di 1 aja mungkin udah susah. Gitu. Nah, kalau 2-nya udah oke, baru nanti kita bisa masuk ke proteksi, masuk dana darurat. Gitu. Nah, investasi di sini nanti bentuknya. Investasi nomor 4. Iya. Kapan sebenarnya kita bisa mulai investasi emas? Yang membuat orang akhirnya nggak investasi itu karena mereka takut membeli di harga yang tinggi, terus takut rugi. Oke, kalau misalnya sekarang antara emas fisik versus emas digital, lo milih yang mana, Mas? Kalau misalnya dana kita terbatas, saya memang menyarankan kita emas digital dulu aja. Daripada kita menunda investasi. Nunggu deh Pak, bisa beli emas fisik lah. Harga emas aja sekarang udah 3 juta, kan naiknya berapa tuh? Cepet banget. Beli aja langsung emas digital yang harganya bisa 10.000. Yodi Kadismanto, salah seorang pakar keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun yang fokus membantu nasabah keluar dari jerat utang dan pinjol. Melalui pendekatan empati tanpa menghakimi, ia memberikan solusi praktis menghadapi intimidasi penagih hingga memulihkan harapan finansial dari titik terendah. Konsumtif boleh, jangan berlebihan. Meminjam boleh, juga jangan berlebihan. Mulai start untuk menabung yang namanya dana darurat dan juga investasi sedini mungkin. Kamu sebagai salah satu expert dalam hal perhutangan, investasi dulu atau beresin utang dulu? Beresin utang dulu. Beresin utang Yes. dulu. Why? Termasuk utang kartu kredit? Karena utang tuh ibaratnya kalau saya bilang kalau sakit itu kayak kanker, Mas. Guys, apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu yang lalu membuka mata kita bahwa, wah gila sih, ternyata saham kita penuh dengan barang-barang yang nggak bener, praktik-praktik nggak bener, saham-saham yang digoreng, dan ternyata orang-orang yang kita percaya mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya ternyata akhirnya mereka justru diduga merupakan bagian dari itu, hingga akhirnya, kalau menurut investigasi Tempo, dipaksa oleh pemerintah untuk mundur dari posisi OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Tapi di balik huru-hara soal saham, ada satu investasi yang nampaknya justru di tengah ketidakpastian global dan ketidakpastian pasar saham dalam negeri, tetap aja harganya naik terus, yakni gold, emas. Nah, di sini gue pengen menggali sebenarnya lebih dalam, kenapa sih emas justru malah jadi pilihan investasi di saat dunia seolah-olah kita ngerasa dunia seolah-olah kacau gitu. Apa yang membuat emas harganya naik terus, dan per hari ini video ini dibuat, harganya udah lebih dari 3 juta rupiah per gramnya. Gue akan ngobrol sama Mas Yodi, Certified Financial Planner yang merupakan regular to this show. Mas Yodi, apa kabar? Halo Mas Yodi, kabar baik. Welcome back to the show. Terima kasih, senang sekali bisa hadir lagi di sini. Oke, gue akan langsung tanya Mas. Kemarin kita bahas soal utang. Sekarang gue pengen bahas fokus soal investasi, tapi di emas. Yes. Kenapa justru ketika huru-hara dunia ini ada, entah itu ancaman perang atau bahkan yang terjadi di pasar saham kita, emas tetap jadi pilihan investasi yang aman. Why? Oke, karena emas itu kan untuk bisa dapat wujud fisik emas itu kan nggak mudah ya, gitu. Kita harus melakukan proses ya pengeboran segala macam untuk akhirnya bisa ada wujud emas itu. Yang pertama. Yang kedua, instrumen emas ini itu diakuin tidak hanya di satu negara aja misalnya, tapi di seluruh dunia tuh mengakui emas ini sebagai aset investasi yang memiliki nilai. Bahkan bank-bank sentral juga. Bank sentral juga akhirnya stoknya adalah stok emas gitu. Ada yang akhirnya beralih dari yang mungkin nyetok dolar dulu ya, tapi akhirnya kembali ke dialihkan ke emas gitu ya. Jadi semakin banyak yang mengakui bahwa suatu instrumen investasi itu bernilai, itu kemungkinan untuk harganya volatile terstruktur itu semakin sulit karena yang mengakui banyak. Begitu. Dan emas itu adalah salah satu, mungkin satu-satunya instrumen investasi yang hampir seluruh dunia itu mengakui lah dan punya itu. Dan aku sih selalu belajar dari orang-orang zaman dulu yang mereka mungkin mereka dulu nabungnya adalah perhiasan, tapi sekarang kita lebih aware bahwa kalau perhiasan nanti harganya akan turun loh. Jadi kita nabungnya adalah dalam bentuk emas batangan ataupun emas digital gitu. Dan ternyata saran-saran atau nasihat orang tua zaman dulu itu kalau sekarang kita lihat hari gini bener adanya ya Mas? Bener adanya gitu. Pasti orang
kalau tahu, ternyata tahun 2000 sekian sebelum COVID harganya sekian, sekarang udah naik sekian ya. Pasti ada rasa penyesalan kan, seperti itu. Dan untungnya sekarang tadi, Mas Sori membawa topik tentang emas digital gitu ya. Semakin mudah lagi kita untuk akhirnya bisa berinvestasi emas. Saya zaman dulu kalau mau beli emas 1 gram aja, mungkin uang tabungannya nggak nyampe, tahu-tahu Mas udah naik Iya. gitu ya. Sekarang emas digital kita bisa nyicil bahkan dengan Yes. 10.000, 20.000, 50.000 kita Iya. bisa nyicil emas gitu. Tapi ini menarik sih. Kalau menurut lo Mas, siapa yang pantas atau harus berinvestasi emas? Dan ini untuk investasi jangka waktu berapa? Karena ada short, ada mid, ada long term. Iya, oke. Kalau di kacamata saya, kalau kita berbicara investasi, itu setidaknya minimal tuh 5 tahun. Itu kalau bicara investasi ya. Beda dengan trading. Kalau trading itu kan berarti kita jual beli gitu ya. Kita tahu harganya itu yang murah berapa dan kita tahu kapan kita jual. Gitu. Dan berbeda dengan investasi. Jadi investasi itu konsepnya adalah untuk jangka panjang. Jadi kita tahu nih sebenarnya kita invest untuk apa, berapa lama rentang waktunya. Terus kita juga harus tahu toleransi resiko kita gitu. Terus kita juga tahu sebenarnya kita investasi untuk apa gitu ya. Bukan ujuk-ujuk, Mas lagi naik aku beli. Nah itu kan kecenderungan masyarakat yang atau kita ya individu yang mungkin FOMO lah atau takut gitu ya, pengen ikut-ikut aja. Jadi kalau kita bicara investasi itu harus jelas tujuannya apa, jangka waktunya sama profil resiko. Profil resiko itu seberapa kita khawatir atau tidak khawatir terhadap kenaikan atau penurunan harga investasi tersebut. Begitu. Jadi idealnya 5 tahun. Idealnya sih saya bilang 5 tahun karena kita bicara jangka panjang. Artinya kalau misalnya gini, ada satu keluarga yang dia pengen nabung emas untuk sekolah anaknya nanti di kampus luar negeri misalnya, masih 5 tahun dari sekarang misalnya, dia nyicil emas itu boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Justru investasi itu erat hubungannya sama waktu, Mas Rory. Semakin kita mulai investasi itu akumulasi terhadap potensi kenaikannya itu akan semakin signifikan tinggi gitu. Tapi kalau kita mainnya pengen cepet, itu trading namanya. Iya, dan kita harus tahu gitu, harus punya pemahaman tentang produk yang ditradingkan. Dan as much as I respect juga orang-orang yang trading, aku juga sebenarnya tidak menyarankan pada teman-teman Room for Improvement karena trading itu menurut aku another level. Jadi biar aman, biar nggak tenang, biar kita tenang dan biar kita nggak sport jantung tiap hari, mending investasi aja. Mending investasi gitu aja. Tapi ada nggak orang yang nggak cocok untuk investasi emas, Mas Yod? Oke, ini saya akan kembali lagi ke dasar tentang investasi ya. Kalau yang tidak cocok mungkin adalah orang-orang yang ingin mendapatkan semacam dividen, kayak misal kupon. Kalau kita nabung di deposito kan kita dapat setiap bulan ada kayak semacam imbal hasil ya. Betul. Atau ke SBN atau ORI kita dapat yang namanya kupon setiap bulan gitu ya. Nah kalau emas itu nggak seperti itu mainnya. Kalau emas kan dapatnya dari capital gain. Kita beli sekarang berapa, besok kita harapannya nanti berapa tahun kemudian naik, kita jual ada spreadnya. Nah di situ. Jadi untuk investor-investor yang berharap dapat spread itu tuh nggak cocok tuh. Oke. Dan spekulan gitu. Jadi spekulan itu kan berarti kita kayak ini bakal naik, udah aku beli deh gitu. Kita tidak ada yang bisa memprediksi suatu instrumen investasi itu akan naik atau turun sedetail itu. Kalau bisa kan berarti kita udah super banget ya gitu. Pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Tapi gila sih kalau misalnya kita lihat data perkembangan emas naiknya pun juga cukup signifikan. Apalagi ketika dunia bergolak misalnya ancaman perang dunia ketiga atau Amerika misalnya soal perang dagang dan sebagainya. Emas itu selalu naik. Kita pun juga harus ambil kesempatan ini untuk menikmati kenaikannya itu gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya Mas, emas beberapa kali nyentuh all time high. Kemarin sempat turun 9%. Sekarang udah naik lagi di atas 3 juta lagi. Kapan sebenarnya kita bisa mulai investasi emas? Kita harus nunggu turun dulu atau kita masuk sekarang atau gimana nih Mas Yor? Nah ini pertanyaan menarik banget gitu ya. Kadang orang selalu berpikir yang membuat orang akhirnya nggak investasi itu karena mereka takut membeli di harga yang tinggi terus takut rugi gitu ya. Nanti saya beli sekarang tahu-tahu besoknya turun terus saya jadi rugi. Nah sebenarnya investasi itu sesimpel kalau misalnya kita berada kayak emas itu ya lagi posisinya all time high. Nah kalau kita mau mendapatkan hasil yang optimal itu sesimpel kita ada namanya bahasa Inggris, bahasa kerennya itu dollar cost averaging lah. Cost averaging. Ya, atau investasi berkala. Asik. Investasi berkala itu ibaratnya sekarang kita beli, nanti
bulan depan atau per minggu gitu ya kita beli lagi. Terus seperti jadi kayak nabung sistemnya. Kenapa? Nggak Karena peduli harganya nggak berapa. peduli harganya berapa. Tapi mainnya harus jangka panjang. Gitu. Kenapa? Karena berarti kita meminimalisir volatilitas harga. Contoh kita beli misalnya pas lagi all time high sekarang. Tahu-tahu bulan depan pasti kan harganya naik turun ya. Terus Ya, agak turun nih. Nah, terus bulan depannya naik lagi. Nah, pas kita beli turun, itu kemungkinan deltanya ya, itu bisa mengakomodir atau menghilangkan kerugian kita saat kita beli all time high. Gitu. Karena kita pas belinya turun, sebenarnya naik lagi. Gitu. Nah, kalau kita tarik jangka panjang, itu setidaknya bisa meminimalisir resiko volatilitas harga. Betul, Gitu. betul. Ini aku juga, ini prinsip yang biasa juga dipakai untuk komoditas yang lain, misalnya Benar. saham ya. Iya. Ketika kita yakin saham itu misalnya blue chip dan fundamental kuat, Benar. nggak peduli harganya berapapun, ya udah kita cicil aja. Karena Kita tujuannya cicil. untuk nabung investasi jangka panjang ya kan. Benar, benar. Oke, Mas Yud, aku pengen cerita deh. Sebenarnya aku nggak tahu ini benar atau enggak. Yes. Dari ini sedikit kita konsultasi ya. Mungkin teman-teman juga bisa relate juga bahwa dari berbagai financial consultant yang aku undang, kamu Mbak Prita, aku Melvin, dan lain sebagainya, aku menemukan justru bahwa perisai utama kita untuk melindungi finansial kita pertama adalah dana darurat. Yes. Right? Investasi itu nanti setelah dana darurat yang berarti 6-12 kali pengeluaran per bulan itu kita penuhi dulu. Itu adalah perisai yang mencegah kita miskin, mencegah kita stres, mencegah kita ada terjebak pada pinjol. Nah, ada yang mengatakan, oke, dana darurat dalam bentuk tabungan. Tapi kalau aku pribadi, Mas, dalam bentuk emas. Aku kebetulan dalam bentuk emas digital, ada aplikasi dari Pegadaian yang Matring itu aku pakai di situ. Iya. Dan ketika aku butuh duit, misalnya di situ ada emasku, let's say misalnya 50 juta misalnya. Ketika aku butuh duit 10 juta, aku akan gadein tuh. Aku akan gadein dan memang ada bunganya, which is to me nggak masalah. Aku akan bayar bunganya dan begitu aku nanti sudah punya uang, aku akan balikin senilai 10 juta plus tadi bunga kecil Iya. itu. Di situ aku menemukan disiplin, Mas Dodi. Karena aku jadi, oh ya, aku kemarin utang dana daruratku berupa emas yang aku gadekan. Sekarang aku alhamdulillah udah punya 10 juta. Aku balikin plus bunga yang it means nothing sebenarnya, 100 ribuan gitu. Dan di situ aku belajar disiplin untuk selalu mengamankan dana daruratku. Gimana menurut kamu dengan konsep bahwa dana darurat bisa kita taruh di instrumen tabungan emas digital, Mas? Oke. Nah, sebenarnya dana darurat kunci utamanya kan sebenarnya untuk kebutuhan likuiditas ya. Karena ada keadaan kedaruratan. Sehingga apapun instrumennya, kuncinya adalah seberapa liquid dia bisa kita gunakan. Gitu. Jadi kalau memang likuiditasnya itu secepat saya butuh sekarang tiba-tiba saya bisa dapat, nggak masalah sebenarnya. Yang penting tuh kebutuhan likuiditasnya bisa terpenuhi karena keadaan kedaruratan. Gitu. Jadi bisa taruh di tabungan, bisa ditaruh di emas juga boleh. Kalau di reksadana tuh ada namanya reksadana pasar uang. Cuman kalau di reksadana kan ada Termnya, ada tenurnya. termnya, terus ada pasarnya kan kalau Sabtu Minggu kan tutup ya gitu, nggak bisa dijual cepat gitu ya. Jadi setidaknya biasanya saya menyarankan, oke, taruh di tabungan nggak apa-apa. Kalau misalnya kan ada, mas saya sayang taruh di tabungan karena biaya admin ya. Oke, yang penting likuiditasnya udah cukup, sisanya taruh aja di pasar uang atau di emas juga boleh biar ada perkembangan. Kuncinya adalah di sisi likuiditasnya. Seberapa cepat saat dibutuhkan itu bisa cair. Aku dulu pernah salah, Mas Yodi. Ini mungkin teman-teman juga pernah melakukan kesalahan ini. Dana daruratku aku taruh di saham. Oke. That one of the biggest mistake I've made. Dan ketika saham turun, aku kebetulan butuh duit itu, Mas. Aku harus cut loss. Iya, iya. Dan aku rugi gitu loh. Ketika naik ya udah aku ambil profit. Cuman nggak tahu nih akhir-akhir ini seringnya kok merah semua gitu. Jadi ketika aku butuh duit itu selalu rugi dan rugi. Terus aku berpikir bahwa enggak sih, nggak boleh. Iya, iya. Uang investasi memang benar-benar harus uang dingin setelah kita ngamanin dana darurat ini gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang gue pakai emas digital dari Pegadaian itu gampang banget. Aku butuh uang tengah malam misalnya jam 1 malam, Cepet jam ya? 2 langsung saat Iya, itu iya, juga iya. gitu. Iya, iya. Dan aku merasa tanggung jawab, obligation untuk mengembalikan secepat mungkin karena itu adalah emas digitalku yang aku gadein. Benar-benar. Gitu. Turut prihatin ya mas, masih merah ya? Sama sih. Saya juga masih merah.
Mas tadi bilang bahwa artinya walaupun emas all time high, nggak apa-apa untuk kita masuk sekarang dan apa-apa. mencicil ya. Nggak apa-apa. Investasi berkala aja toh semurah 10.000 juga udah bisa kan sebenarnya. Tapi kemarin di China, Mas Yudi, sempat ada heboh-heboh rame-rame Iya. bahwa orang nggak bisa narik emas fisik mereka dari aplikasi emas digital yang ada di China gitu. Kalau misalnya kita ngutip pemberitaan, memang kalau yang di China itu bentuknya adalah trading kan, Iya, kita iya. jual beli gitu. Sementara kalau di Indonesia di BSI, Iya. di BRI, di Pegadaian itu bentuknya kan nabung emas, Benar. deposito emas Iya. gitu. Nah, tapi selain itu, apa yang bikin di China ini sampai kolaps dan ditutup oleh otoritas Iya, tempat sih, wah Mas? itu rame banget tuh waktu itu sempat di thread kan, ngeliat ini ada apa kok tiba-tiba orang rame banget ngomongin emas gitu ya, Iya. gitu. Terus sampai orang banyak yang akhirnya terbawa atau terpancing terhadap narasi-narasi yang mungkin bagi saya kurang tepat. Akhirnya saya juga sebagai financial planner ya yang juga ingin mengedukasi, saya jawabin tuh, tenang aja di Indonesia tuh udah ada aturannya tentang emas digital gitu ya, bahwa semuanya itu sudah ada peraturan dari Bapepti gitu, dari OJK juga terhadap ketersediaan fisik gitu. Karena di situ rame banget kayak semua orang pengen narik gitu kan, bahaya juga kalau ras itu terjadi. Gitu. Jadi saya edukasi, tenang nih pokoknya 1:1 kok ada gitu ya. Dan saya akhirnya sampai mempelajari ini mah apa yang terjadi di China. Nah setelah dibaca, oh ya benar juga kata Mas Surya, itu trading sebenarnya di situ. Mereka itu tidak memiliki ketersediaan emas fisiknya. Jadi mereka hanya membeli kayak kontrak gitu ya. Serius? Membeli kayak kontrak aja. Nah di saat lagi all time high, mungkin semua orang pengen, wih jarang-jarang nih lagi tinggi, pengen narik deh. Nah bayangkan semua menarik emasnya, tapi mereka nggak punya fisiknya. Nggak 1:1. Nggak seimbang, fisiknya tuh nggak ada, dan kebutuhan likuiditas mereka tuh juga tidak memenuhi terhadap total dana kelolaan lah. Sehingga saat semua narik, ya mereka bingung kan gitu, nggak ada yang membeli tapi semuanya narik. Akhirnya apa? Keterbatas fisiknya nggak ada, terus juga supply juga nggak ada, dan orang nggak bisa narik. Akhirnya terjadi yang namanya kalau salah demo segala macam kan gitu, dan akhirnya beritanya malah semakin negatif gitu. Apa yang membedakan di sana dengan di sini? Dari segi ini dulu. Kalau tadi, oke, kita sudah dapat perbedaannya adalah di sana trading, terus kemudian nggak ada underlying asetnya. Sementara kalau di sini bukan trading tapi deposito nabung emas dan emasnya ada 1:1. Selain itu dari sisi regulasi deh, Iya. apa yang membedakan yang di China sama yang di Indo, Mas? Nah kalau di Indonesia kan kita sudah ada Bapepti ya, yang memang mengawasi tentang komoditas emas, ibaratnya gitu. Ada bursanya itu tugasnya untuk memastikan harganya tuh, harga emasnya emang sesuai dengan harga emas dunia gitu ya, nggak sembarangan. Terus ada depositori itu ibaratnya kayak brankas emasnya. Gitu. Jadi emasnya itu disimpan di tempat terpisah gitu ya. Ada pedagang emas digital. Jadi saat kita beli emas itu ada kan ada pedagangnya. Nah, kita beli di sana. Tapi si pedagang ini itu harus punya depositornya tadi di brankas yang terpisah. Emas fisiknya. Iya, emas fisiknya di brankas terpisah untuk meminimalisir takutnya kan ada kecurangan atau apa, jadi emas terpisah. Apa deposito terpisah, tempat terpisah brankasnya. Nah, ada juga yang mencatat terpisah juga namanya clearingnya. Gitu. Jadi misalnya nih, saya beli gitu ya emas di pedagang emas, saya beli 1 gram gitu. Nah, 1 gram ya ditaruh di brankas yang terpisah, perusahaan terpisah. Nanti ada yang nyatat, oh Yodi beli 1 gram emas. Ada lagi perusahaan terpisah yang mencatat 1 gram. Lalu suatu saat saya mau tarik fisiknya, mau ambil, gitu. Nah saya akan bilang ke pedagang, saya mau tarik dong, gitu. Nah pedagang itu juga akan ngasih tahu nih ke lembaga clearingnya, bilang, oh si Yodi mau narik, nanti tolong di clearingnya, di pencatatannya diambil ya punya Yodi, gitu. Nah terus nanti diambil dari si brankasnya. Jadi skemanya itu sebenarnya sudah terpisah-pisah, tujuannya apa? Untuk mengamankan dan juga mengedepankan apa ya, semacam integritas terhadap pasarnya. Ini yang terjadi di Indonesia Ini itu. Indonesia dan sebenarnya. tidak terjadi di China ya. Iya. Kita lebih oke dong. Bang, aku lihat ya harusnya kita lebih oke. Sebenarnya tapi kalau di China itu kan sebenarnya kayaknya ilegal juga ya kalau aku baca ya, gitu. Kayaknya ini bukan otoritas resmi dari pemerintah yang ngasih wewenang ke Wewenang. pedagang-pedagang emas ini kan. Pedagang. Sementara kalau di Indonesia kan justru ada istilah bullion bank atau Iya, ada bank bullion emas, bank, ya bank kan emas, Mas, yang benar. ditunjuk oleh presiden atau pemerintah adalah BSI Sama dan juga Pegadaian. Pegadaian Iya. sebagai bank emas atau bullion bank itu. Menarik. Tapi kemarin, even di Pegadaian pun, ini dari artikel-artikel yang aku baca, juga ada kesulitan untuk menarik emas fisik. Menurut Mas gimana? Oke, jadi kita harus paham ya bahwa emas yang disimpan itu bukan sesuatu yang
semua ada 1 gram gitu ya, atau 2 gram. Saat kita narik kan mungkin kita mintanya macam-macam ya gitu. Tergantung kita punyanya berapa ya. Iya, kalau aku mungkin mintanya 5 gram, 1 gram gitu sih, Ya Mas. gitu ya. Dan mereka pegadaian atau lembaga yang menyimpan emas itu mereka menyimpannya dalam lantakan besar lah ibaratnya begitu. Ya jadi saat mereka ada permintaan 1 gram misalnya, ya berarti kan harus diproses gitu ya, dan prosesnya kan nggak sebentar gitu ya. Belum lagi dikemas, di packing, belum saat dikirim itu harus ada asuransinya juga gitu ya. Nah proses itu kan memakan waktu ibaratnya gitu. Dibikinnya kue cake tinggal potong kali ya. Harus, dan itu yang akhirnya membutuhkan waktu sebenarnya gitu. Oh, oke. Ini kalau aku misalnya baca-baca juga sih Mas di beberapa artikel, lantakan yang ada di Pegadaian itu ukurannya 12,5 kilogram kalau nggak salah. Wah, berat Terus ada juga yang 5 kilogram, 1 kilogram. Artinya kalau misalnya kayak aku misalnya mau narik 5 gram atau 10 gram, ya berarti memang butuh proses untuk memotong-motong itu ya. Iya. Dileburin dulu mungkin, maybe I don't know how ya kan. Dileburin dulu baru dicetak ke 10 gram. Iya, 10 iya, gram. I see, that makes sense. So ketika kemarin ada kesulitan untuk menarik fisik, kalau Mas Yodi invest di bullion bank di Indonesia, Mas nggak khawatir? Enggak, karena memang pasarnya sudah diatur sedemikian hingga bahkan kita bisa beli emas dengan semurah 10.000, itu kan sebenarnya udah upaya massal dari pemerintah Indonesia. Dulu kita mau beli emas 10.000 nggak mungkin gitu ya, Iya. susah banget karena harus beli fisik kan. Benar, Dan mencari fisik juga nggak gampang gitu ya. Oke. Tapi sekarang kita sudah diberikan kemudahan untuk investasi semurah 10.000 rupiah untuk bisa beli emas. Itu kan sangat mengakomodir investor retail ya. Dan safe ya Mas? Siap. Oke. So nggak ada salahnya untuk teman-teman explore tuh yang namanya Pegadaian ataupun pedagang emas yang lain. Kalau di Pegadaian ada namanya Tring, itu yang aku pakai sendiri sih anyway. Oke, kalau misalnya sekarang antara emas fisik versus emas digital, lo milih yang mana Mas? Oke, nah ini preferensi orang mungkin berbeda-beda ya. Kalau misalnya dana kita terbatas, saya memang menyarankan kita emas digital dulu aja. Daripada kita menunda investasi. Nunggu deh Pak, bisa beli emas fisik lah. Harga emas aja sekarang udah 3 juta kan, naiknya berapa tuh? Cepet banget. Cepet banget. Dan uang yang kita punya mungkin tidak sebanding dengan kenaikan itu. Jadi mulai aja 10.000 beli emas digital. Nanti kalau sudah memenuhi kriteria tertentu untuk ditransfer ke emas fisik, nah kita transfer nih. Kalau memang ternyata kita lebih senang melihat wujudnya, kan ada orang yang seperti itu ya. Jadi mulai aja dulu dari yang kecil. Kalau sudah bisa ditransformasi ke fisik, dah mulai deh transformasi ke emas fisik. Mas Yus, kalau misalnya udah terkumpul. Udah terkumpul. Oke. Kalau menurut kamu, dari sisi investasi, aman tuh kayak gimana? Oke, baik. Nah, ini kembali lagi ya, kita memang perlu literasi keuangan yang cukup baik untuk akhirnya kita bisa memilih instrumen investasi yang benar. Nah, kalau OJK tuh punya 2L, Mas. Ya, logis legal. Oh, logis dan sama legal. iya. Oke. Logis tuh masuknya apa? Masuknya tuh masuk akal. Masuk akal itu berarti dari sisi imbal hasilnya itu nggak terlihat, kan ada tuh ya, kamu pokoknya investasi sekarang ya nanti bulan depan 2 kali lipat, kan nggak logis lah ibaratnya gitu. Berarti resikonya akan sangat tinggi. Dan kedua legal tuh berarti kita lihat instrumennya itu terdaftarnya di mana. Kalau jasa keuangan pasti OJK yang akan membawahi gitu. Jadi kita juga sebagai investor perlu mencari tahu tentang kita investasi ini barang apa sih gitu ya. Cari tahu aja, apalagi sekarang udah ada zaman AI kan. Dengan mudah kita sebenarnya bisa belajar lewat situ kan gitu. Cari tahu, saya mau investasi ini misalnya. Ini tuh produk apa ya? Tanya aja ke AI gitu. Kira-kira ini legal atau tidak gitu. Nanti kan pasti akan dibantu untuk dijawab gitu ya. Itu menunjukkan kebijaksanaan kita sebagai seorang investor untuk cari tahu ya. Pokoknya legal dan logis gitu ya. Terus juga yang selanjutnya kita perlu melihat sisi kita sebagai investor. Tadi yang kita harus lihat, tujuan keuangan kita apa mau investasi. Harus jelas. Kalau tidak ada tujuan keuangan, kan ada orang yang, saya bingung Mas, saya pokoknya pengen investasi. Berarti secara perencanaan keuangan, tujuannya adalah pensiun. Karena kita nggak mungkin kerja terus. Oh, iya. Tujuanmu udah pensiun. Kalau nggak jelas tujuannya, berarti tujuannya untuk pensiun aja ya, gitu. untuk pensiun. Kalau nggak jelas ya udah untuk itu. Tujuan keuangannya apa pertama. Kedua, profil resikonya. Kamu tipe investor yang kalau harga jeblok kamu tiba-tiba jantungan atau enggak gitu ya. Gitu. Kecenderungan kalau kita masih muda nggak apa-apa kita agak sedikit agresif karena waktu kita kan masih panjang gitu ya. Lalu rentang waktunya. Dilihat kamu mau investasi berapa lama gitu. Biasanya minimal ya 5 tahun aku saranin gitu. Dan hindari untuk yang sifatnya memang ingin kayak
kayak menang cepat. Investasi itu bukan sesuatu yang kamu besok tiba-tiba uangnya banyak, Mas. Iya, Gitu. iya. Itu emang butuh waktu. Ini bukan cara untuk cepat Iya, kaya. iya, ini waktu yang konsistensi dan kesabaran. Oke, Gitu. oke. Kamu sebagai financial consultant, pilih komoditas yang seperti apa? Untuk misalnya posisi saat ini di usia 20 sampai 30-an, Iya. ini adalah first job or even second job misalnya. Apakah yang pertama itu better? Ya, mungkin tabungan dulu untuk dana darurat ya. Iya. Tapi setelah dana darurat ada lah misalnya 6 kali dari pengeluaran bulanan. Then what? Apakah emas? Apakah deposito? Apakah saham? Apakah obligasi? Apakah kripto? Kamu milih apa, Mas Yordi? Oke, aku pasti akan diversifikasi, Mas. Diversifikasi banyak aku sebar-sebar gitu. Nah, karena masih muda, saya menyarankan biasanya kan ada 3 macam lah, yang agresif, moderat, sama yang konservatif. Konservatif itu berarti kecenderungan dia mainnya di level aman lah. Produknya itu kayak reksadana pasar uang, deposito. Kalau moderat itu ada reksadana pendapatan tetap gitu ya. Terus ada emas juga. Agresif ini masuknya ke saham, termasuk reksadana campuran atau reksadana saham. Nah, biasanya saya akan saranin kalau masih muda, nggak apa-apa kita main agresif. Ini dengan kunci jangka panjang ya. Betul. Jangka panjang. Main yang ke agresif nggak apa 70% masukin ke sana dananya. Jangka panjang. Lalu sisanya 30% mungkin 20 masukin ke moderat, 10% masukin ke yang aman, maksudnya yang konservatif gitu. Agar apa? Ini kendaraannya bisa kencang larinya. Gitu. Ada yang gasnya, ada yang Remnya gitu. Iya gitu. Tapi jangka panjang mainnya dengan cara sistem investasi berkala setiap bulan. Misalnya mau nyisihin 1 juta untuk menyisihkan untuk investasi, udah 1 juta terus setiap bulan. Seperti itu. Nanti masuk umur 40-an mulai diversifikasi, diturunin lagi. Karena udah mulai masuk ke usia-usia prapensiun ya. Jadi jangan main yang terlalu risiko tinggi nih. Mulai turunin. Nanti umur 50 mulai kembalikan banyak ke yang instrumen-instrumen yang sifatnya mulai aman. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau main yang kecil-kecil investor retail, emas reksadana itu pilihan yang sangat tepat karena bisa mulai dengan sederhana 10.000 rupiah aja dibandingkan bisa saham ya. gitu Kalau ya. saham kan harus 1 lot. Saya ketemu 1 lot aja nggak sanggup nih Mas gitu untuk bahas saham-saham blue chip gitu ya. Nanti takutnya malah kelamaan. Ya udah masuk aja reksadana sama emas yang budget friendly lah. Iya, daripada nunda mending Daripada investasi nunda. sekarang ya. Bener. Oke. Aku pengen balik lagi ke investasi emas. Ketika ada pedagang emas digital, Iya. entah itu BSI, entah itu Pegadaian, entah itu BRI ataupun bank-bank yang lain sekarang menawarkan banyak banget emas ya Mas. Kenapa mereka harus punya emas bentuk fisiknya Mas Yodi? Why? Oke, karena itu underlying asetnya. Karena kan sebenarnya kita emas digital itu kita membeli emas sebenarnya, cuman dalam bentuk yang sifatnya transaksinya lewat digital, ibaratnya gitu. Jadi harus jelas underlying asetnya, sehingga saat ada seseorang yang ingin ditransfer ya ke dalam bentuk fisik, memang bentuk ada fisiknya, gitu. Jadi memang wajib untuk punya 1:1 rasio. Tapi kalau ketika misalnya mereka menyimpan dalam lantakan besar itu hal yang normal. Hal yang normal, karena ibaratnya kalau kita simpan yang kecil misalnya nih, udah kita simpan 1 gram gitu ya, kan nggak semuanya pengen ke 1 gram gitu ya. Iya juga gitu. sih. Terus belum bungkusnya harus dibungkus rapi segala macam, itu biaya penyimpanannya, biaya prosesnya mungkin akan jauh lebih besar. Gitu. Jadi hal yang wajar untuk menyimpan dalam lantakan besar ya, dalam rangka untuk menghemat biaya penyimpanan. Gitu. Kalau ini ngomong soal Pegadaian sih, dulu ketika aku masih kecil, Pegadaian adalah tempat di mana orang tuaku datang dengan sedikit malu-malu karena harus menggadaikan barangnya. Betul, Karena betul. kita butuh uang, Mas Iya, Yodi, gitu. Tapi sekarang orang datang ke Pegadaian justru malah untuk beli emas, investasi dan lain sebagainya. Udah bergeser Geser, gitu. ya. How far do you trust Pegadaian untuk ngurusin emas kita? Oke, kan Pegadaian sebenarnya pemain lama ya, gitu. Dan merupakan salah dua institusi yang memang dipercaya untuk menjadi bullion bank ya, Pegadaian sama BSI kan. Gitu. Dan untuk menjadi bullion bank itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ibaratnya kayak kamu diberi mandat untuk menyimpan emas gitu. Bayangkan kalau emasnya banyak itu kan berarti perlu safety-nya gitu ya, perlu SOP yang jelas, perlu standarisasi yang standar internasional juga gitu ya, dan mereka sudah membuktikan itu kan berarti sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau Mas Rory tanya seberapa percaya kamu dengan itu, ya saya percaya gitu, karena pemerintah Indonesia tuh sudah effort untuk akhirnya bisa kita punya emas digital. Itu sebenarnya salah satu bukti untuk memberikan kesempatan kepada investor retail gitu. Nah, karena saya perencana keuangan gitu, dan saya punya advokasi untuk apa ya,
kesehatan finansial itu semua orang berhak, termasuk investor retail, gitu. Karena orang dulu selalu bilang saya susah investasi karena biaya untuk investasi terlalu tinggi, terlalu mahal. Nah sekarang sudah dibuat sedemikian hingga dengan konsep yang sudah dibuat oleh pemerintah agar nih kita sudah sediakan kamu bisa mulai dari Rp10.000 gitu. Itu nggak mudah saya yakin untuk akhirnya bisa membuat konsep tersebut. Oke, kita sekarang ada di rapid fire question, Mas Yodi. Ini aku tanya cepat, jawabnya tolong cepat ya. Oke. Kamu sebagai salah satu expert dalam hal perhutangan, karena last episode kita bahas soal hutang dan banyak banget yang mendapatkan manfaatnya. Investasi dulu atau beresin hutang dulu? Beresin hutang dulu. Beresin hutang dulu. Why? Karena termasuk hutang kartu kredit. karena hutang itu ibaratnya kalau saya bilang kalau sakit itu kayak kanker, Mas. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan sakit kita, itu lama-lama secara tidak sadar itu akan menggerus keuangan kita. Gitu. Jadi kita harus sehat dulu sebelum akhirnya kita bisa berinvestasi. Tapi bukan berarti kita nggak punya kesempatan untuk berinvestasi ya. Begitu. Saya juga ingin memberikan orang-orang yang mungkin saat ini punya utang ya, kalian bisa kok untuk punya kesempatan itu, tapi diberesin dan ada caranya. Jadi beresin dulu utangnya biar kita sehat secara keuangan, baru kita bisa mulai untuk investasi. Aku pengen follow up questions. Diberesin dulu itu artinya apakah semua utang kartu kredit kita bayar lunas dulu atau kita ada toleransi misalnya 30%, which is itu masih green dong di BI checking 30% kan. Itu berarti artinya utangnya sudah beres, kemudian kita bisa menabung atau memang harus lunas dulu nih utang-utang kartu kredit. Secara arus sehat jadinya. Jadi setidaknya 30% itu angka yang wajar ya untuk rasio antara cicilan utang dengan pendapatan. Jadi kalau rasionya sudah 30% atau secara arus kas sudah sehat, ada sisa ibaratnya, baru kita bisa mulai investasi. Jadi urutannya kalau di saya ya biasanya dari pendapatan, fokus dulu pertama kebutuhan pokok, jadi bisa bertahan hidup. Itu prioritas pertama. Kedua baru kita masuk ke pinjaman nih. Gitu. Ada bayar pinjaman. Nah, kecenderungan orang-orang yang udah punya utang, 1 sama 2 ini udah habis. Bahkan di 1 aja mungkin udah susah. Gitu. Nah, kalau 2-nya udah oke, baru nanti kita bisa masuk ke proteksi, masuk dana darurat. Gitu. Nah, investasi di sini nanti bentuknya. Investasi nomor 4. Iya, gitu. Atau nanti kalau proteksinya udah oke, kayak dana daruratnya saya udah cukup. Nah, bisa dikombinasikan. Gitu. Oh, saya masukin ke dana daruratnya sekian aja, sisanya ke investasi, boleh. Gitu. Nah, baru yang kelima nih yang senang-senang sebenarnya terakhir ya. Di sisa terakhir. Gitu. Jadi mau senang-senang, keinginan lah, itu terakhir. Gitu. Oke, jangan senang-senang dulu ya. Iya, itu terakhir di posisi terakhir. Oke, wah susah juga untuk bersenang-senang Mas kalau misalnya gajinya mepet-mepet mulu Mas. Nah itu dia, memang kita harus benar-benar hustle yang ekstra keras ya di tahun sekarang ya untuk akhirnya kita bisa senang-senang. Oh ya, kata senang ekstra keras. Baik. Oke. Investasi, reksadana, belajar dulu atau langsung jalan? Oke. Saran saya langsung aja coba. Reksadana langsung aja? Iya, coba. Karena reksadana itu kan juga sudah diatur oleh manajer investasi. Ibaratnya mereka itu yang membantu, ya udah daripada kamu bingung gitu ya. Mau investasi mana nih? Kita ada manajer investasi yang membantu untuk mengelola keuangan kamu. Paling yang perlu dipelajari adalah jenis reksadananya ya. Bahwa dari reksadana pasar uang ini dari risiko yang paling rendah ya. Dari reksadana pasar uang naik lagi pendapatan tetap, campuran sama saham. Gitu. Jadi kalau mau mulai, ya udah main aja yang di aman dulu, pasar uang sama pendapatan tetap. Setidaknya secara kebiasaan habitnya udah terbentuk, gitu. Karena yang paling sulit kadang kalau saya lihat juga ya untuk mengencourage orang-orang untuk investasi adalah kemauan untuk 10.000 loh, ini cuman mulai, gitu. Nah itu dibentuk dulu habitnya, jadi kita terbiasa. Tapi harus ingat bahwa reksadana juga ada tenure-nya, ada jangka waktunya kan. Kalau misalnya kita menarik uang di luar jangka waktu itu atau belum sampai jangka waktu itu akan ada denda anyway gitu kan Mas. Jadi ini nggak akan bisa liquid banget dan tidak bisa untuk dana darurat kan reksadana ini. Jadi dana darurat ya memang harus ditujukan untuk dana darurat yang liquid kapan aja. Kalau aku personal, aku di tabungan emas digital anyway. Oke, investor pemula, emas dulu atau nunggu ngerti semuanya? Nunggu ngerti mungkin akan memakan banyak waktu ya, dan malah membuat nanti kita jadi overthinking, anxious. Jadi saran saya mulai aja. Apalagi emas itu instrumen yang tahan banget, yang namanya gejolak market. Itu tuh instrumen yang luar biasa lah kalau saya lihat. Gitu. Apalagi kalau geopolitik saat ini ya, di mana negara-negara lagi macam-macam ya, lagi gonjang-ganjing, itu pasti emas jebret gitu. Karena orang banyak mengalihkan ke emas, karena kayak kalau pasar modal mungkin khawatir ya gitu. Jadi banyak investor udah saya alihkan dia ke emas untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Oke.
Mas, satu kesalahan paling sering yang dilakukan oleh investor pemula apa, Mas? Nggak mulai. Kebanyakan mikir, Mas. Bener juga sih. Ya nggak mulai-mulai Bener gitu. juga sih. Atau mikirnya, aduh gue nggak ada sisa nih uang nih gitu. Iya, bener. Mas, tapi kalau misalnya kita menerima gaji UMR, kok tadi bilang kebutuhan dulu, terus habis itu hutang. Iya. Ya kadang-kadang nggak ada sisanya, Mas. Terus nabungnya gimana dong? Oke, nah ini agak tricky ya, gitu karena setiap orang pasti kondisinya akan berbeda-beda dan saya memahami itu. Jadi saya sering sekali memberikan konsultasi dengan orang-orang yang mohon maaf kalau dilihat dari pendapatan mepet banget, gitu ya. Nah, kebutuhan pokok pasti akan menjadi nomor satu, gitu ya. Biasanya saya akan coba mencari tahu kira-kira ada nggak sesuatu yang memang kita bisa setidaknya kita tekan dulu 10.000 aja biar kita bisa masukin ke investasi. Untuk apa? Memulai pola habit menabungnya, begitu. Nah, biasanya saya suka ajak juga, gimana caranya agar kita suatu saat ya, secara pendapatan itu juga bisa meningkat. Jadi investasi itu tidak hanya di aset keuangan, tetapi juga bisa di kemampuan ya, kayak skill kita belajar lagi, atau di networking agar apa? Pendapatan kita juga bisa nambah atau meningkat. Gitu. Jadi saya juga akan ngajak secara skill, kemampuannya ada di mana nih? Bagaimana suatu saat kita bisa meningkatkan pendapatan? Iya, iya. Sama juga kemarin Ko Melvin, juga financial planner, dia juga bilang bahwa untuk kita bisa naikin pendapatan ya investlah di diri kamu sendiri. penting Entah itu banget. pendapatan, entah itu skill kemampuan, ataupun pendidikan, ataupun networking, Yes. dan lain sebagainya. Oke. Cetak fisik emas sekarang atau fokus nambah saldo emas dulu? Oke, kalau memang kita tipe yang senang untuk melihat fisik, cetak aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau belum sampai ke sana, nggak perlu kita nunggu, aduh saya mau beli emas fisik, harus ke toko yang mana ya? Terus di tokonya habis mas, nggak ada stoknya. Kehabisan waktu kita keburu market naik terus. Jadi beli aja langsung emas digital yang harganya bisa 10.000. Sambil menunggu ke kondisi di mana emas digital kita ya sudah bisa kita transfer ke fisik. Oke, Gitu. oke. Karena eventually kalau nabung 10.000 akan sampai 3 juta juga Ya, anyway. sampai 3 juta yang penting ya udah rajin aja gitu. Oke, misalnya seminggu nabung 10.000 kan lumayan tuh. Iya, 10.000, Ya kan? 10.000, 10.000, Ya, 40.000. 5 tahun lagi lah. Iya. Gitu. Nanti kalau habitnya kebentuk kan lama-lama, kelihatan ya naik. Kita jadi punya rasa happy untuk kayak saya mau lagi deh. Gitu. Jadi habit untuk menabung itu juga perlu kita bentuk sih jangan habit untuk belanja aja ya. Iya, tapi hebat untuk nabung ya. Sekarang pertanyaan gue gini. Ada tadi ya investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. 1 sampai 3 tahun itu berarti jangka pendek. Yes. Kalau 1 sampai 3 tahun jangka pendek, investasinya di komoditas apa atau di produk apa kalau menurut Mas Oke, karena ini Dodi? instrumen pendek ya 3 tahun gitu. Jadi saya menyarankan emas itu bisa jadi pilihan. Reksadana itu masuknya ke pasar uang sama pendapatan tetap aja. Gitu. Itu yang lebih safe ya. Lebih safe. Terus SBN juga ada tuh yang 3 tahun. Ini kayaknya lagi mau nih. Kayak ori gitu. Ya Ori ini ada yang Ori 29 ini saya membantu Kementerian Keuangan. Ada nih mau rilis Ori 29 kalau nggak salah. Kementerian 3 Keuangan tahun. kamu harus berikan kompensasi untuk Yodi ya. Ya itu ada mau rilis ini kalau nggak salah sampai 19 Februari kalau nggak salah. Gitu. Itu untuk investor retail mulai dari 1 juta tuh udah bisa tuh. Oh, iya? Tenornya 3 tahun. Tenornya 3 tahun. Ya. Menengah mungkin 3 sampai berapa ya? 10 tahun? Menengah berarti 3 sampai 5 tahun, nanti panjang itu ada 10 tahun. Oke, apa nih kalau menengah 3 sampai 5 tahun? Ya, emas itu juga bisa juga. Mas juga bisa, berarti naik lagi kan, nanti masuk ke reksadana pendapatan tetap, masuk ke reksadana campuran juga boleh gitu. Cuman jangan terlalu banyak di sana karena masih di bawah 5 tahun ya. Gitu. Tapi kalau udah di atas 10 tahun itu lebih enak lagi, instrumennya lebih banyak. Itu dia kenapa investasi kalau bisa sedini mungkin. Sedini mungkin ya. Jadi bisa lebih banyak pilihannya. Warren Buffett aja juga pernah bilang ketika dia mulai investasi di usia 13 tahun, dia menganggap itu aja udah terlambat. Bener. Dan Warren Buffett salah satu orang terkaya di dunia kan. Iya. Oke, artinya ya memang investasi betternya di atas 10 tahun, jadi mulai sedini mungkin, mulai semudah mungkin. Iya, bener. Kalau misalnya nggak tahu tujuannya untuk investasi apa, at least tujuannya adalah untuk pensiun. Pensiun. Bener. Ya, karena banyak banget teman-teman yang orang pensiun nggak punya bekal Iya. untuk pensiun dan menikmati hidup yang nyaman, atau bahkan mungkin sakit dan hartanya harus habis untuk mengobati dia, karena dia juga ternyata nggak punya asuransi. Masih. Gitu. Anyway, oke, pertanyaan terakhirku. Di tengah hype dan fear, sikap paling sehat investor emas itu seperti apa? Oke. Kita harus bijaksana ya sebagai seorang individu gitu. Impuls dari luar tuh pasti akan banyak. Maksudnya berita-berita negatif, berita macam-macam. Nah, kita sebagai individu di sini saya juga ingin mengadvokasi juga ya bahwa
perencanaan keuangan itu banyak relate-nya itu sebenarnya dengan kecerdasan emosional kita. Karena kalau secara teori ya mungkin kita bisa belajar, tapi ternyata kecerdasan emosional itu yang mempengaruhi perilaku kita terhadap bagaimana kita spending, bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita merespon berita-berita negatif dari luar gitu ya. Sehingga langkah yang paling bijaksana kalau misalnya ada berita negatif atau hal apapun itu sebagai investor, kita pelajari dulu. Ini apa sih? Gitu ya. Ini berita tentang apa sih? Lalu apa dampaknya untuk saya? Benar nggak apa yang terjadi di sosial media ya gitu tentang emas? Gitu ya. Kalau benar emang apa yang terjadi? Agar apa? Agar kita mengambil keputusan yang bijaksana. Begitu. Oke, mungkin sekarang saran buat Mas yang saatnya buat teman-teman Gen Z atau late millennials yang baru menerima gaji di awal-awal 2 tahun, 3 tahun kerja, 5 tahun kerja, apa yang pengen kamu saranin? Oke, konsumtif boleh, jangan berlebihan ya. Meminjam boleh, juga jangan berlebihan gitu ya. Mulai start untuk menabung yang namanya dana darurat dan juga investasi sedini mungkin. Itu salah satu juga penyesalan saya dulu ya. Itu kenapa saya tidak belajar, nggak dapat ilmunya gitu ya waktu masih muda gitu. Jadi banyakan konsumsi baru sekarang dapat ilmunya. Karena investasi itu akan sangat bermanfaat atau kerasa dampaknya kalau kita mulai sedini mungkin, semudah mungkin. 10.000 saya rasa bukan sesuatu yang sulit ya. Kita bayar parkir aja atau minum kopi aja mungkin udah lebih dari itu ya. Gitu. Jadi mulai untuk menabung, untuk membentuk habitnya aja. Oke. Gitu. Ini gue ingetin buat tim-tim gue juga nih guys, mulailah nabung 10.000 untuk nyicil emas. Daripada itu jadi es boba ataupun es kopi susu ya kan, nggak jelas. Mending kita mulai investasi, walaupun itu kecil, tapi kalau ajak dan terus-menerus lama-lama juga akan terkumpul juga anyway. Mas Yodi, thank you banget waktunya ya Mas. Sukses terus, sukses terus buat karirnya. Sukses buat Mallory juga. So I'll see you in the next video. Bye-bye.